Orang kita lah yang paling ramai ambil rasuah. Yang berbangsa Melayu dan beragama Islam yang paling ramai yang terima rasuah dekat negara kita ni. Sedih kan? Ini logik. Sebab kebanyakannya penguasaan dan undang-undang dekat negara kita ni siapa yang pegang? Orang kita. Cuma masalahnya rasuah ni dah jadi macam satu kebiasaan. Dalam bahasa lain duit kopi ataupun komisen. Kalau kau bekerja kat sesebuah jabatan ataupun agensi, mana boleh terima komisen? Dah dibayar gaji bulanan dan allowance. Jadi komisen tu dikira sebagai rasuah. Kalau kita semua ni sangat-sangat sensitif dengan bab halal haram, nescaya negara kita akan bebas daripada rasuah. Kita ni kalau bab babi, bab anjing kita tahu haram. Kenapa kau makan babi? Babi tu kan haram. Tapi kalau makan rasuah, no problem. Tak rasa serba salah gunakan duit rasuah untuk bagi anak bini makan. Ada orang kata, bang, mana ada bang, duit rasuah saya letak akaun lain. Duit gaji bulanan saya letak akaun lain. Apa beza? Sama je. Kau punya gaji bulanan kau dengan kau punya duit rasuah tu, dua-dua jadi haram. Gaji bulanan yang dibayar tu untuk apa? Supaya kau boleh jalankan tanggungjawab kau dengan baik. Jangan pecah amanah. Bila kau ambil rasuah, apa yang terjadi kepada gaji bulanan kau? Jadi haram lah. Sebab kau pecah amanah, kau ambil rasuah, secara automatik gaji bulanan yang kau dapat tiap-tiap bulan tu pun haram. Rasuah lagilah haram. Walaupun asing dua akaun, dua-dua haram. Syok ke bagi anak bini makan duit haram? Andai kata semua agensi yang ada kat negara kita ni semua berintegriti, nescaya tak akan ada orang yang berani untuk bagi rasuah. Andai kata ada penguasa kita yang ditawarkan rasuah, lepas tu dia tolak, bagilah imbuhan yang berbaloi dalam bentuk bonus ke, allowance ke, hadiah berbentuk wang ringgit ke. Ini kau bagi medal, bagi piala penghormatan. Medal dengan piala tu pun bukannya boleh buat makan. Bagilah penghargaan, naikkan gaji ke, naikkan pangkat ke. Barulah kita punya penguasa kita ada semangat untuk tolak rasuah. Apabila semua orang tolak rasuah, takkan ada orang yang berani untuk tawarkan rasuah. Takkan. Kita tengok negara jiran kita lah, Singapura. Berani nak rasuah penguasa ke sana. Memang masuk jail bawah tanah lah kau. Kalau kat negara kita ni lain sikit. Tak nak ambil rasuah kena berhenti kerja. Orang Melayu perlu sedar diri. Kalau tidak kita takkan maju. Dan punca Melayu ini gagal di Malaysia ini berbanding bangsa-bangsa China especially dan yang lain juga, kerana kita mempunyai satu sifat yang dikatakan sombong. Apakah sombong yang nak berada kat sini? Aku baca ini untuk orang bukan Islam sekali. Boleh dengar Islam, bukan Islam, non-Muslim seluruhnya, India, China, Iban ke apa ke, semua dengar bahawa dalam Islam melarang sombong. Dan apa sombong yang Nabi jelaskan sejelas-jelasnya? Sesungguhnya sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah atau meremehkan orang lain. Ini hadis Nabi, hadis sahih, hadis yang benar, disahkan benar. So, jadi kat sini apa huraiannya? Orang Melayu yang gagal kebanyakan mempunyai sifat menolak kebenaran. Bila benda benar dan ternyata benar dan dah disahkan, terbukti, masih lagi nak menolak, maka dia kategori sombong. Itulah dia sombong yang tak diterima oleh Allah, yang memang tak ada tempat. Sebab tu dia makin mundur. Sebab dia menipu diri dia sendiri, menafikan. Bukan hanya meremehkan orang lain, tu sekali disebut meremehkan orang lain tu sombong, pandang rendah. Apalah naik kereta potong saga je, aku naik BMW gerbak-gerbuk, merasakan dia lebih baik daripada orang lain. Begitu, maka itu sombong. Tapi ini banyak orang faham. Tapi yang orang jarang faham adalah menolak kebenaran. Kalau kau dah bagi fakta kebenaran, tolak juga, sombong. Ini banyak berlaku dalam politik, banyak kali berlaku besar-besaran. Kita boleh tengok sekarang siapa yang menolak kebenaran. Yang sampai ke hadis palsu pun dah dinafikan, dah disahkan palsu, masih lagi menolak kebenaran. Inilah orang yang sombong yang perlu kau buang. Kalau dia jadi pemimpin, kalau dia jadi kawan, kalaulah dia jadi seorang yang berniaga dengan kau buang saja orang ni. Tak perlu. Sebab dia bakal menyusahkan kau dalam jangka masa yang lebih panjang. So, menolak kebenaran ni jauh. Islam melarang dan mengharamkan sifatnya. Okey? Faham? Bila kita nafikan, bila kita bawa bukti. Sebab dalam dunia ni, hidup ni adalah tentang kebenaran. So, dalam Islam juga tentang kebenaran. Kebenaran, berakhlak,
kebenaran, anti perkauman. Sebab itu yang benar. Tak mungkin boleh ada agama yang mengatakan berperkauman itu bagus, dan malah Islam mengatakan anti perkauman dalam ayatnya. Ikutlah. Tapi masih nak menafikan kebenaran ini, maka mereka ini sombong, dan ini bahaya. Sedikit nasihat dari aku, pandangan aku yang aku fikirkan perlu aku sampaikan untuk mana yang belum nampak. Kadang-kadang kita memang dah biasa lalu begini, cuma kita tak perasan, tak sedar bahawa ianya sebenarnya perkara yang besar, perkara yang bahaya. Like, follow, komen, share, repost video ni, sama-sama kita berjuang ke arah kebaikan, ke arah kebenaran, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada pengakuan dari seorang warga Malaysia yang mengatakan bahwa Malaysia itu pun banyak korupsinya, dan yang paling banyak korupsi itu dilakukan adalah oleh orang-orang Melayu Malaysia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kerajaan, kemudian pemerintahan, kemudian departemen, itu semuanya rata-rata diisi oleh orang Melayu. Jadi itulah yang dikatakan oleh salah seorang Malaysia ini. Tentu ini adalah berita yang cukup mengejutkan bagi Pak D ya, karena ada yang mau mengaku seperti ini. Pak D suka kalau seperti ini. Ya artinya ya bahwa apa yang selama ini kita tonton, yang selama ini kita saksikan di layar-layar berita ataupun medsos itu adalah benar adanya. Jadi hampir semua negara di dunia ini itu tidak luput dari yang namanya masalah korupsi. Hanya bagaimana kita bisa mengolah korupsi ini dibikin semakin berkurang atau ditiadakan. Tapi kalau tiada sama sekali, hampir tidak mungkin. Karena fakta dalam sejarah itu sudah seperti itu adanya. Tapi yang bisa dilakukan adalah melakukan pengurangan. Ya, yang tadinya korupsinya 100%, ya, tinggal sisakan menjadi 2% misalkan. Itu suatu hal yang luar biasa. Dan di negara tetangga kita ini, ya, ini menjelaskan bahwa terjadi hal-hal seperti itu. Itulah dampak dari masalah kalau kita kurang dalam memegang perintah-perintah ataupun jabatan-jabatan yang kita lakukan padahal kita sudah disumpah oleh jabatan tersebut. Ya. Dan yang kedua, salah satu juga dari warga Malaysia mengatakan bahwa orang-orang di Malaysia itu terutama katanya ya, mungkin Melayunya itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ini dia jelas tidak sadarkan diri. Karena apa? Karena kesombongan ini menutupi akan kebenaran yang memang sejatinya seharusnya kebenaran itulah yang berdiri. Dan salah satu contoh dari kesombongan itu adalah adanya korupsi. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba bisa saksikan dulu ya beberapa komentar dari warganet. Ini kebanyakan dari Malaysia yang berkomentar. Coba kita perhatikan komentar mereka. Ini yang pertama, info yang bagus. Tayangkan topik berikutnya, Min. Oke. Ini untuk admin yang ini ya, yang memiliki dari video ini. Kemudian yang kedua, sudahlah admin, ini isu negara mana nih? Ya nggak tahu isu negara mana ya. Kemudian berikutnya 1000 per 100 betul sangat. Oh, ada yang setuju nih. Polis pun kalau bangsa Melayu pasti je kalau lihat warga asing mata terbelalak cepat-cepat nak bawa warga asing naik kereta peronda. Bukan nak tanya pasport permit. Ada je alasan dorang nak uang kopi. Ada password ke ada permit ke, ada password ke, ada permit ke. Pasti minta uang dengan warga asing. Kalau dorang dah lihat warga asing. Ada je cara dorang nak uang kopi. Jadi ada istilah uang kopi ya, ada uang kapal.
Nah, itu uang apa ya? Uang suap atau uang damai istilahnya gitu ya. Jadi polisi juga kalau polisinya itu bangsa Melayu, itu sudah pasti kalau melihat warga asing itu matanya akan terbelalak lebar, melotot selebar-lebarnya. Itu katanya di sini ya, kata komentarnya ini. Kemudian dimasukkan ke mobil patroli. Bukannya mau ditanya paspor perizinan, yang ditanya justru adalah ada uang kopioda untuk masalah perizinan. Kalau tidak ada perizinan, maka dia minta uang kopi ya. Nah, berikutnya. Bagus jujur kau, orang muda bercakap tulus ikhlas, patutnya kau dijadikan contoh terbaik, atau kata lain, kau orang patut dijadikan ketua SPRM. Wah, ini berlebihan ini ya, menjadi ketua SPRM. Ya, itulah harusnya jujur seperti ini ya. Inilah yang kita kehendaki bersama, bahwa adanya kesadaran bahwa kalau memang mengambil, ya bilang saja mengambil. Ya, atau kalau bilang meminjam, ya bilang saja meminjam, itu maksudnya ya. Macam ada pengalaman je nanti kena tahan bagi polis nak saman pandai merayu. Seperti ada pengalaman saja, nanti kalau ditahan oleh polisi karena satu kasus, akhirnya merayu nih ya. Nama pun tanah Melayu, dan tentu-tentulah Melayu. Adoy, awat negara lain. Habis negara lain semua suci kah? Wow, namanya juga tanah Melayu. Ya sudah tentulah Melayu. Adoy, itu nggak tahu adoy ya apa ya. Merawat negara lain atau melawat ya. Habis negara lain semua suci kah? Ya nggak tahu ya. Negara lain juga sama ada kasusnya, bahkan di negara yang diktator pun ada ya. Yang namanya korupsi. Cuma mereka hukumannya jelas. Ya rata-rata kalau di negara diktator ini kalau ada korupsi itu hukumannya adalah dihukum MATI ya. Oke, kita lanjut ya. Sama saja setiap negara pemimpin rakyat makan rasuah. Kami orang Malaysia tak mempertikaikan. Kami tahu negara kami ada rasuah dan banyak dah kena tangkap, mantan PM pun kena tangkap. Tapi sayang yang memberi tak tangkap, yang menerima ditangkap. Umpama jerung bebas anak iblis ditangkap sama negara manapun ada. Nah ini juga ada yang mengaku jujur bahwa setiap negara pemimpin rakyat itu katanya itu ada korupsinya ya. Itu enggak semua negara ya pemimpin rakyat itu ada korupsinya, enggak ya. Karena yang namanya korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa aja yang punya kesempatan, yang dikasih peluangnya. Itu dia. Nah, apalagi korupsinya berjemaah. Nah, itu enak itu kalau berjemaah dari paling atas sampai bawah ya. Itu akan ACC semua setuju itu. Ya, oke kita lanjut. Di Malades, judi dan arak, Bir Tiger pun masuk sekolah. Itu ada videonya Pade ya. Tak betul tuh bro, mana-mana negara pun ada rasuah. Kawan aku tuh CEO kilang itu, bila dia pergi ke luar negara, nak pasarkan produk yang dibuat di kilang dia untuk dipakai oleh kerajaan di negara tersebut pun sama juga. Mereka nak komisen untuk apa nih? Kita baca selanjutnya. Untuk mereka di Indonesia pun lagi banyak. Aku punya agen perkapalan nak datang melawat ke kapal aku yang berada di Pulau Karimun. Tetapi agen aku itu terlupa bawa passwordnya. Hanya tinggal kurang dari 2 bulan nak expire. Dan pihak imigran di situ tak benarkan dia masuk. Ya benar ya. Kata agen aku itu habis macam mana pak? Saya terpaksa baliklah. Kata pegawai imigran Indo. Ya, tak susah. Kalau bisa mau ngadakan ongkosnya. Habis berapa saya kena bayar? Kata pegawai imigran Indo itu, kamu kiralah berapa orang yang ada di dalam pejabat ini. Setelah dibayar barulah pegawai imigran itu cap passwordnya dan siap tanya lagi berapa bulan kamu nak madu ke sini. Ya ini benar ya, artinya setiap negara itu ya memang ada celah untuk melakukan yang namanya korupsi. Selama peluang itu ada dan orang yang dimintai duit tadi juga memberikan. Jadi yang namanya
korupsi itu kan ada pelaku. Pelaku ini ada dua, ya, orang yang meminta dan orang yang memberi. Jadi jangan salahkan selalu orang yang meminta, yang memberi juga sama. Ya, kenapa? Kok dia ngasih walaupun dengan terpaksa? Karena merasa membutuhkan. Ya, nah ini yang perlu diketahui ya. Memang betul Melayu tahu hukum halal haram, tapi kaum inilah yang banyak ambil rasuah, sebab itulah pati banyak di Malaysia. Alhamdulillah ada yang sadar nih bahwa memang Melayu itu tahu hukum haram karena agama Islam rata-rata Melayunya ya. Kemudian juga negara sudah menjadi negara Islam. Jadi hukum haram dan halal itu pasti paham sekali, terutama yang berhubungan dengan makanan ya. Tahu makanan halal, makanan haram, minuman juga sama ya. Dengan yang namanya perjudian itu pun tahu hukumnya. Kemudian di sini adalah masalah korupsi. Tapi kok nggak tahu di korupsinya. Nah ini masalahnya. Padahal korupsi ini adalah ya sekali lagi ya. Ini ya terjadi di mana-mana, Pak diingatkan ya supaya nggak salah komentar teman-teman ya, para warganet ya. Ini terjadi di mana-mana. Padahal kalau kita dalam agama Islam ya, kalau kita makan sesuatu yang haram menjadi darah daging kita ya, makanan tersebut dari sumber yang haram itu nggak berkah. Apalagi kita sebagai laki-laki memberi makanan tidak haram dengan uang yang tidak halal ya ke keluarga kita, maka efeknya luar biasa. Ya, itu yang harus disadari. Ada aja sesuatu hal yang mungkin kita anggap sebagai cobaan katanya, padahal itu belum tentu cobaan, itu siapa tahu teguran. Ya, oke kita lanjut. Bangsa tidak menunjukkan sikap individu. Kau jangan pukul rata. Jika kita benar-benar mengikuti ajaran Islam, mudahlah perjalanannya. Ya nggak mungkin semua orang mengikuti ajaran agama Islam. Ya, karena sejarah sudah membuktikan seperti itu, bahwa ada yang membangkang, ada yang paham pun melakukannya. Tetapi bagaimana sekarang hukum itu ditegakkan, itulah di dalam agama Islam kenapa ada pemberian, ada bonus ya, penghargaan, tapi ada juga hukuman. Jadi dia berimbang gitu ya. Tapi jangan khawatir, kita ini kan hidup bukan hanya di dunia, nanti akan ada hidup di akhirat. Nah disitulah akan ditimbang ya, apakah kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya atau keburukannya. Nah disitulah keadilan akan ditegakkan. Oke, yang berikutnya, fakta dan benar kaumin, ya setuju. Dari menteri sampai bawahan semua rasuah, setuju juga ya. Jangan menyenggol orang keturunan Nabi dari Gunung Jerai, dosa loh. Wow. Ada ini keturunan Nabi dari Gunung Jerai. Subhanallah, ada juga rupanya ya. Bukan cuma di Indonesia yang mengaku keturunan Nabi. Oke, sejarah awal rasuah di Malaysia dari bibir-bibir mana? Faktanya, ada yang nggak percaya. Ya sudah, suruh membuktikan aja sendiri nanti. PBT yang paling banyak terima rasuah itu sebabnya warga asing bebas berniaga dalam negara kita nih. Sedangkan mereka tahu salah di segi undang-undang negara Malaysia. PM sendiri pun dah umumkan yang warga asing tidak boleh berniaga. Tapi apa? PBT membuat tindakan mereka pandang sepi je apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Nah ini tadi ya, walaupun atasannya itu bicara dengan panjang dan lebar ya, tetap aja kalau udah namanya silau dengan uang, ya tetap dilanggar. Nah itu tadi adanya semacam pengawasan dan adanya hukuman yang diperlukan. Ini nggak Pak dibacakan semua ya, karena jumlahnya cukup banyak ini ya. Tapi cukup dulu segini aja, kurang lebih. Artinya di sini orang-orang Malaysia pun ada yang menyadari dan ada yang jujur bahwa di negara mereka pun ada rasuah. Walaupun banyak juga warganet yang tidak mengakui itu, walaupun sudah dikasih tunjuk bukti adanya penangkapan terhadap para penguat kuasa, ya, tetap aja ngeyel atau bisa dibilang sombong tadi ya sama si
Bapak Ustadz kita tadi dibilang sombong. Orang sombong kan nggak sadar diri, kata Bapak Ustadznya tadi. Ya itu tadi, padahal fakta sudah dikasih. Ya, oke teman-teman, gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Daripada cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.